Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratrika Sulfiani, NIM 23051204347 dari kelas TIC angkatan 2023. Kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai proyek pertama pada mata kuliah Sains Komputasi yang diampu oleh Ibu Farhana Mar'i Eskom Mkom. Untuk judul presentasi kali ini yakni Netflix Stock Price Analysis yang mengaplikasikan Multiple Linear Regression menggunakan Gaussian Elimination Method. Untuk isi dari presentasi kali ini ada 8 poin. Yang pertama ada introduction, kedua literatur review, 3 dataset explanation, 4 regression analysis, 5 MLR model evaluation, 6 program and visualization, 7 conclusion, dan yang terakhir reference. Menuju ke poin yang pertama yakni introduction. Untuk latar belakang dari pemilihan dataset yang saya gunakan untuk analisis ini, saya bedakan menjadi 5. Yang pertama ada kompleksitas data, di mana data ini disusun secara historis dan komprehensif dari tahun 2022 hingga 2024. Di mana data ini disusun secara berkala dan diupdate secara berkala juga, sehingga nantinya akan memudahkan proses analisis. Kedua, yakni relevansi. Jadi, data ini memiliki relevansi untuk analisis karena mencerminkan performa perusahaan yang berkembang di dunia hiburan. Kemudian, yang ketiga ada aksesibilitas, di mana untuk sumber dari dataset yang saya gunakan memiliki kemudahan dalam proses pengaksesannya, baik itu oleh pelajar, masyarakat umum, ataupun peneliti. Kemudian yang keempat ada peluang analisis. Jadi untuk dataset ini bisa dianalisis menggunakan berbagai performa, bisa menggunakan regresi linear ataupun machine learning. Kemudian yang terakhir ada signifikasi finansial. Untuk yang terakhir ini di mana nantinya analisis yang digunakan ataupun dilakukan ini bisa membantu investor ataupun analisis keuangan dalam melakukan kegiatan investasi yang akan dilakukan di masa depan. Kemudian ada tujuan. Untuk tujuan saya bedakan menjadi 2. Yang pertama identifikasi hubungan antar variabel dan juga dapat mengetahui prediksi harga saham Netflix di masa yang akan datang. Kemudian ada manfaat. Untuk manfaat ini ada 3, yakni untuk investor dan analisis keuangan. Ini berguna dalam proses investasi. Sementara untuk mahasiswa dan peneliti, ini berguna apabila mahasiswa ataupun peneliti memiliki fokus bidang ataupun ketertarikan dalam dunia ekonomi global. Untuk poin yang kedua yakni literatur review. Untuk literatur review ini saya acukan pada 2 jurnal. Jurnal yang pertama yakni prediksi harga saham menggunakan Improved Multiple Linear Regression untuk pencegahan data outlier, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa MLR dan juga MA merupakan pendekatan yang sangat baik. Kemudian di jurnal kedua yakni penerapan machine learning dalam melakukan prediksi harga saham PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan logaritma linear regression, di mana hasil menyatakan bahwa prediksi harga penutupan bisa diasumsikan berdasarkan metode regresi linear. Untuk poin ketiga yakni dataset explanation, di mana untuk dataset yang saya gunakan dalam proses analisis didapatkan dari website ataupun sumber Kaggle. Untuk Kaggle ini sendiri merupakan platform online yang bisa diakses oleh siapapun dan juga bisa digunakan dalam analisis apapun. Untuk Kaggle juga menyediakan berbagai dataset dan berbagai kompetisi data science. Berikut dengan informasi-informasi terkait. Kemudian dataset ini digunakan untuk analisis harga saham, yang mana bertujuan untuk memahami dan juga memprediksi harga saham Netflix. Untuk variabel dalam dataset ini terdiri dari 6, yakni open, high, low, close, adjusted close, dan juga volume. Untuk variabel yang digunakan dalam analisis ini hanya 5 dari 6 variabel yang ada, di mana untuk variabelnya antara lain open, high, low, adjusted close, dan juga volume.
Untuk setiap variabel dalam dataset ini memiliki korelasi satu sama lain, sehingga nantinya dapat membantu proses analisis regresi. Untuk periode data yang digunakan dalam analisis, yakni mencakup 50 data historis selama periode September hingga November 2023. Untuk format dan struktur dari dataset, yakni berupa file CSV yang nantinya akan diprosesing terlebih dahulu sehingga mendapatkan ataupun menghasilkan dataset final yang bisa digunakan dalam proses analisis. Selanjutnya ini ada dataset processing. Untuk dataset processing di sini dibedakan menjadi dua, yakni di mana yang pertama yakni pemrosesan data ataupun file CSV menjadi file Excel, di mana setiap periode dan juga variabel dipetakan. Kemudian yang kedua yakni pemilihan periode data yang mencakup periode September hingga November tahun 2023 dan juga pemilihan variabel, di mana variabel independen yang digunakan di sini ada 4, yakni X1 berupa open, X2 yakni high, X3 low, X4 volume, dan yang terakhir variabel independen atau Y berupa adjusted close. Untuk pemrosesan data ini menggunakan tools Excel. Kemudian menuju ke poin keempat yakni regression analysis. Untuk regresi analisis ini menggunakan 2 step, yakni yang pertama Gaussian elimination, yang di dalamnya terdapat penyusunan matriks augmented, transformasi ke bentuk segitiga atas, dan juga substitusi mundur. Dan yang kedua ada MLR, di mana model MLR didapatkan dari hasil Gauss elimination, yang di dalamnya mencakup koefisien dan juga konstanta dari sebuah persamaan. Untuk implementasi dari regression analysis, yakni elemen pada tabel yang ada di gambar diolah menggunakan Excel, kemudian dioperasikan. Untuk hasilnya nanti berupa 5 persamaan yang akan dihitung menggunakan metode Gauss. Untuk persamaannya ada di gambar bawah. Kemudian setelah dihasilkan persamaan tersebut, nantinya akan diubah menjadi matriks augmented seperti gambar di samping. Jadi setiap baris dan juga kolom nantinya akan mewakili sebuah variabel. Setelah berhasil diubah menjadi matriks augmented, nantinya tiap baris dalam persamaan ataupun matriks tersebut akan dilakukan perkalian dan penambahan dengan baris lain agar membentuk matriks segitiga atas. Jadi untuk matriks segitiga atasnya nanti berbentuk seperti gambar di bawah. Selanjutnya, matriks segitiga atas akan dioperasikan agar diagonal utama berubah menjadi angka 1. Jadi untuk baris 1 nantinya dibagi dengan 50, baris kedua dibagi dengan angka sekian, sampai dengan baris kelima. Setelah berhasil dibagi, nantinya bentuk dari matriks augmented akan berbentuk seperti gambar di bawah, di mana setiap kolom mewakili variabel A, B1, B2, B3, B4, dan Y. Selanjutnya, dari matriks sebelumnya akan dihasilkan persamaan yang berupa seperti gambar di atas. Kemudian setelah persamaan tersebut didapatkan, nantinya akan dihitung berapa nilai alfa, beta 1, beta 2, beta 3, dan juga beta 4. Setelah berhasil didapatkan nilai tersebut, nantinya akan dibuat sebuah persamaan, yang mana di sini persamaannya yakni Y sama dengan minus 5,88 sekian dikurangi 0,584 sekian X1 ditambah 0,366 X2 ditambah 1,238 X3 ditambah 0,0000176 X4. Menuju ke poin kelima yakni MLR Model Evaluation. Untuk jenis metrik yang digunakan ada RSE, R-square, R-square adjusted, MSE, RMSE, dan juga MAPE. Untuk pengolahan model evaluation, saya menggunakan tools Excel, di mana saya menghitung
beberapa elemen yang nantinya digunakan dalam perhitungan evaluasi. Di sini adalah perhitungannya, di mana ada perhitungan jumlah Y prediksi, kemudian Y rata-rata, dan yang lainnya. Nah, karena MAPE memiliki kondisi yang khusus dibandingkan metrik evaluasi yang lain, jadi ini adalah perhitungan khusus untuk MAPE, di mana ini adalah perhitungan nilai absolut dari beberapa elemen yang nantinya digunakan. Jadi untuk nilai MAPE dari evaluasi matriks ini yakni 0,4960%. Next, di sini untuk perhitungan matriks yang lain membutuhkan sebuah variabel bantuan yakni RSS dan juga TSS. Untuk RSS sendiri sudah didapatkan sekitar 312, sementara TSS didapatkan 40.592 sekian. Kemudian pada tabel ini juga disediakan nilai dari matriks evaluasi yang sudah dihitung. Seperti contoh RSE yang bernilai sekitar 3,5, kemudian R² sekitar 0,99 sekian, hingga nilai MAPE yakni 0,4960%. Selanjutnya yakni ada interpretation. Jadi untuk RSE sendiri, nilai sebelumnya di mana RSE yang rendah menunjukkan bahwa kesalahan prediksi sangat kecil, kemudian R² dan juga R² adjusted, di mana di sini mendekati nilai 1 yang menandakan bahwa model dapat menjelaskan hampir seluruh variasi dalam data. Kemudian ada R atau koefisien korelasi yang sebesar 0,996 menunjukkan hubungan linear yang sangat kuat dan juga positif antara variabel independen dan juga harga penutupan saham. Kemudian ada MSE dan RMSE yang relatif kecil, menunjukkan bahwa selisih antara prediksi dan nilai aktual sangat rendah. Dan yang terakhir yakni MAPE sebesar 0,49% yang menunjukkan bahwa kesalahan prediksi relatif sangat kecil. Menuju ke poin yang keenam yakni programs and visualization. Di sini ada dua program. Yang pertama yakni program evaluasi regresi. Yang kedua ada program Gauss method. Di sini untuk program ini digunakan untuk mengecek kembali apakah hasil perhitungan ataupun analisis yang sudah dilakukan sebelumnya berhasil menemukan hasil yang akurat dan aktual. Dan hasilnya ternyata benar bahwa hasil perhitungan ataupun analisis sebelumnya memiliki nilai yang akurat dan aktual. Untuk program ini menggunakan bahasa MATLAB, menggunakan open source Octave. Selanjutnya ada visualization. Untuk visualisasi ini saya gunakan plot, yang mana plotnya menampilkan nilai selisih antara nilai prediksi dengan nilai aktual untuk melihat kesalahan yang mungkin terjadi. Titik-titik pada plot ini menunjukkan bahwa semakin acak plot tersebut, maka semakin akurat ataupun lebih sedikit kesalahan yang mungkin terjadi dalam analisis tersebut. Selanjutnya, poin ketujuh yakni conclusion. Jadi, proses regresi linear berganda ataupun MLR dengan metode Gauss berhasil diterapkan untuk prediksi harga saham Netflix, di mana langkah-langkahnya meliputi penyusunan matriks augmented, eliminasi, dan substitusi hingga diperoleh persamaan regresi untuk memprediksi harga penutupan. Evaluasi model menunjukkan performa yang baik dengan RSE 2,55, R² 0,99, MSE 6,25, RMSE 2,5, dan MAPE 0,49%, yang menandakan bahwa kesalahan prediksi sangatlah kecil. Model ini efektif dan dapat diandalkan untuk membantu keputusan investasi saham pada perusahaan Netflix. Selanjutnya yakni poin ke-8 ataupun yang terakhir yakni reference. Untuk referensinya saya menggunakan beberapa jurnal. Untuk salah satu jurnalnya ada Moving Average untuk prediksi harga saham dengan linear regression, berikut dengan referensi-referensi lainnya.
Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.